Halo guys, kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian kisah-kisah kehidupan. Saya minta maaf guys karena agak lama tidak upload tentang kisah-kisah seram ini disebabkan oleh kesibukan. Oke guys, disebabkan ada permintaan ramai tentang kisah alam bunian ini daripada pendengar-pendengar kita. Jadi kali ini saya akan bawa Anda untuk mendengar kisah berkenaan dengan alam misteri ini. Semasa saya bertugas di daerah Nabawan dahulu, lebih kurang 25 tahun yang lalu lah, saya menghadiri satu majelis perkawinan yang ada di salah sebuah kampung di situ, dan saya telah berkenalan dengan seorang pakcik. Pakcik ini memang penduduk di situ dan dia pernah bertugas dan bekerja di Kalimantan, Indonesia lah. Nabawan dengan Kalimantan, Indonesia ini boleh menyeberang, dekat saja. Beliau telah menceritakan sebuah kisah salah seorang rekan beliau yang ada di Kalimantan, Indonesia itu, yang pernah mengalami kisah alam misteri bunian ini. Kisah dia seperti ini. Nama rakan pakcik yang ada di Kalimantan ini ialah Budiono. Kita sebut dia sebagai Budi sajalah, sebab agak sukar sedikit mau sebut nama orang-orang Indonesia. Si Budi ini guys baru saja melangsungkan perkawinan lah, menamatkan zaman bujangnya. Usia dia ketika itu dalam lingkungan 20-an, dan istri beliau ini agak tua sedikit dari dia lah, dalam lingkungan hampir kepada 30-an lah. Setelah mereka berkawin, si Budi ini telah mengikuti istrinya pindah di kampung dia, maksudnya dia pindah tempat lah. Kerja si Budi ini guys adalah berniaga siomay bergerak semenjak dia berusia 15 tahun lagi. Apa ini siomay guys? Kalau di tempat kita panggil dia sebagai somay ataupun dumpling lah kan. Nanti korang tengok gambar nih lah. Dan gerobak pula, kalau di Indonesia memang banyak orang pakai gerobak ini, yang mana dapur yang dibagi tayar itu untuk bergerak. Nanti korang tengok gambarnya juga lah, nanti korang boleh paham. Tapi guys, somai yang dijual oleh si Budi ini, dia campur dengan batagor dan dia menjadikan dia sebuah makanan yang agak istimewa lah. Macam mana bentuknya nanti korang tengok juga gambar ini. Oleh karena si Budi ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi selepas dia pindah di kampung bini dia ini kan, dia teruskan juga dia punya kerja sebagai penjual siomay bergerak inilah. Jadi rutin harian si Budi ini kan, dia akan keluar pukul 3 petang dan dia habis lebih kurang pukul 9 ataupun jam 10 malam gitu dia balik lah. Kawasan tempat perniagaan si Budi ini selalunya di sekitar kampung bini dia saja itu. Kalau jualan dia tidak habis, dia akan bergerak di kampung yang kedua lah, dan kalau tidak habis juga dia akan bergerak di kampung yang ketiga. Selama beberapa minggu ini dia berniaga di situ, selalunya jualan dia akan habis di kampung yang ketiga itu saja lah. Biasanya jualan dia akan habis dan dia akan balik. Suatu hari itu si Budi keluar berniaga lah macam biasa. Jam 3 dia keluar. Dia pusing-pusing kampung bini dia. Lebih kurang pukul 4 lebih begitu, hujan lebat pula turun kan. Jadi apa si Budi buat? Dia pergi
berteduh di sebuah bus stop lah untuk menunggu hujan itu reda kan. Semasa si Budi berteduh itu, satu piring siomay pun belum diterjual, belum ada yang membeli lagi. Jadi dia menunggu agar tuh hujan boleh reda dan dia akan bergerak lagi lah. Sampailah pukul 5 lebih begitulah, dekat jam 6, hujan itu sudah reda dan dia bergerak lagi. Dia round-round lagi tuh kampung. Tapi mungkin disebabkan hujan, jadi tidak ada satu orang pun yang keluar daripada rumah waktu itu. Jadi jualan dia satu piring pun tidak terjual. Jadi si Budi ini pun bergerak di kampung yang kedua. Bila dia sampai di kampung yang kedua itu, jam lebih kurang 7 lebih sudah, hujan turun lagi balik. Jadi dia pun cari lagi satu bus stop untuk dia berteduh, dan supaya hujan boleh reda nanti dia akan bergerak balik. Hujan reda waktu itu lebih kurang hampir jam 9 sudah, dan dia bergerak semula dan dia round-round di kampung yang kedua itu, dan sama juga tidak ada penduduk yang keluar waktu itu. Mungkin disebabkan hujan yang sejuk itu kan, semua orang tutup pintu lah. Jadi satu piring pun tidak terjual. Jadi apa dibuat? Dia bergerak di kampung yang ketiga pula. Sampai di kampung yang ketiga ini, si Budi coba round-round lagi lah, pusing-pusing tuh kampung, mana tahu ada yang membeli. Tapi guys, perkara yang sama juga berlaku. Waktu itu sudah lebih kurang jam 10. Jadi si Budi ini berhentikan dia punya gerobak, berehat sekejap di tepi jalan lah. Dalam pikiran dia, waktu jam 10 begini sepatutnya jualan dia memang sudah habis lah, dia sudah balik ke rumah, dia bilang. Tapi hari itu dia bilang, daripada saya balik tangan kosong, satu tidak terjual pun, bagus saya try di kampung yang keempat lah, dia bilang. Selama ini si Budi tidak pernah pun pergi kampung yang keempat ini. Dia selalunya jualan dia akan habis di kampung yang ketiga. Jadi dia putuskan untuk pergi di kampung yang keempat inilah. Tidak berapa lama si Budi ini berjalan pergi ke kampung yang keempat ini. Di sebelah kanan dia nampak sebuah rumah besar, kira banglo lah itu kan. Di rumah ini macam ada satu keramaian, ramai sangat orang. Jadi dia berpikirkan, bagus saya try di sana, dia bilang. Mana tahu ada yang mau beli dia punya jualan kan. Bila si Budi menghampiri pintu gerbang rumah itu, dia berpikir balik. Kalau keramaian ini tentu banyak makanan kan, dia bilang. Mustahil ada orang yang mau beli. Jadi dia pusingkan gerobak dia kira mau balik lah, mau teruskan perjalanan di tempat lain. Tidak lama dia kena panggil oleh seorang makcik inilah. Jadi makcik ini tanya dia jual apa, dia bilang. Jadi dia kasih tau lah dia jual itu somai kan. Oh ngam lah, dia bilang tuh makcik deh. Bagus kok masuk sini, sebab kami pun banyak tetamu nih, dia bilang. Jadi dia dijemput masuk, dibagi satu tempat lah, satu tempat berhampiran dengan pintu rumah itu untuk dia berjualan. Ketika si Budi ini menyiapkan order daripada pelanggan-pelanggan yang ada di situ, mata dia ini pun melirik-lirik juga di dalam kan, apa majelis yang sedang dibuat di rumah itu. Jadi dia ternampaklah di dalam rumah itu macam ada satu tempat persandingan lah, macam orang kawin kan, macam begitu. Tapi tempat duduk dia agak lain sedikit dalam pikiran dia lah, bukan macam tempat duduk pengantin yang biasa.
lalu buat kursi yang dihias cantik kan, tapi dia nampak macam batu yang kena belah jadi tempat persandingan. Jadi si Budi ini pun tidak begitu ambil kisah lah, mungkin itu tema ada barangkali kan, tema batu-batu barangkali, dan pikiran dia lah ya. Terus kan juga untuk membuat dia punya siomay itu untuk pelanggan-pelanggan dia. Sampailah saat masanya itu pengantin keluarlah duduk di tempat persandingan itu. Bila pengantin ini keluar kan, si Budi ini merasa heran, Mbak. Lain-lain dia punya bentuk kan nih pengantin dia. Semuanya serba hitam, tapi bukan pakai baju, dia pakai macam jubah, Mbak. Dia tutup kepala begini yang berkerodong kan, orang bilang berkerodong bahkan. Dua-dua aja begitu. Dua-duanya serba hitam. Dan pengantin dia pun dia punya makeup kan bukan makeup yang cantik-cantik. Dia macam boleh dikategorikan dia bilang macam tumayat lah. Macam tumayat. Dia rasa pelik juga lah nampak. Tapi dia tidak ambil kisah juga sebab mungkin tema dia juga dia bilang kan tidak apa. Jadi dia habiskanlah dia punya order sanalah sehinggalah selesai. Bila sudah selesai dia punya jualan ini, datanglah itu makcik, bertanyakan berapa harga semualah. Kalau dalam duit Malaysia ini kan si Budi kasih tahu kan 45 ringgit lah kan, supaya kamu boleh paham lah, 45 ringgit lah. Jadi dia itu makcik pun bagi dia dalam 50 ringgit, dia bilang aku ambil baki dia bilang. Oke, setelah selesai semua itu di situ, si Budi pun bergerak keluarlah daripada rumah itu. Dalam beberapa lama dia keluar dari rumah itu, dia teringin juga mau tengok balik di belakangan. Bila dia tengok balik di belakang, rumah yang besar tadi dengan orang ramai itu hilang begitu saja. Tiada semua. Yang ada guys cuma pohon-pohon bambu yang ada di situ. Dia sudah rasa lain kan, dia sudah paham itu berarti itu kampung yang dia masuk tadi bukan kampung orang biasa-biasa, tapi kampung orang jin. Jadi dia pun kayu dia punya gerobak ini dengan laju untuk balik lah. Bila sampai di kampung yang ketiga tadi itu, ada satu orang penduduk di situ lalu. Jadi dia tanyalah, sebab heran juga si Budi ini kan macam yang berpuluh-puluh, macam yang kena kejar orang, Pak. Dia tanyalah, kenapa kau ini, dia bilang. Jadi si Budi kasih tahu lah, dia bilang ada satu tempat di sana saya berjual-jual begini. Dia kasih tahu lah apa yang berlaku itu. Jadi orang yang di kampung yang ketiga ini kasih tahu, di situ tidak kampung itu, dia bilang. Kalau kamu jumpa kampung lang jauh lagi itu baru jumpa kampung, dia bilang. Kalau kawasan-kawasan sana tidak kampung itu, dia bilang. Tambah heran lagi si Budi ini. Apalagi dia pun balik rumah lah. Sampai di rumah dia kasih tahu lah, cerita lah sama bini dia. Bini dia pun tanya balik, kok kena bayar kah yang kau jual-jual tadi, dia bilang. Ada, dia bilang. Coba kau tengok, mana tahu jadi daun, dia bilang. Jadi si Budi pun kasih keluar lah itu duit yang kena bayar tadi. Bila dia kasih keluar tuh duit itu kan semua macam daun bambu yang panjang itu kena lipat, daun bambu. Nah, dia bilang. Jadi si Budi pun tak heran lah. Tapi guys, di sebalik daun bambu itu ada butiran-butiran emas yang terjatuh daripada daun bambu itu. Jadi bini dia pun nampak, ini macam emas, dia bilang. Macam emas ini, dia bilang. Nah, ternyata nanti besok saya
pergi tanya itu di kedai emas, mana tahu dia emas yang asli, dia bilang boleh kita jual, dia bilang. Jadi bini si Budi ini pun besok dia pergilah di kedai emas. Ternyata guys, itu memang emas yang betul dan diterima. Jadi bini si Budi pun menjual lah emas itu, dan harga dia dorong dapat dalam, kalau duit Malaysia, dalam 120 ringgit lah begitu. Dikira-kira dia bilang kira masih untung lagi lah si Budi ini berjual tempat itu. Itu kisah dia pada hari itu. Dipendekkan cerita, selepas beberapa minggu daripada peristiwa itu, masalah jualan si Budi yang tiada pembeli ini berulang kembali. Ini disebabkan hal yang sama juga, yaitu musim hujan. Sudah dia round-round kampung bini dia ini, dan dia pergi ke kampung yang kedua, sehinggalah ke kampung yang ketiga, namun satu pelanggan pun tiada yang membeli jualan dia. Dia berhentikanlah dia punya gerobak di tepi jalan, sambil mengenangkan nasib yang menimpa dia malam itulah. Waktu itu lebih kurang hampir jam 10 malam, dan tiba-tiba guys, dia teringat tentang rumah perkampungan jin yang dia pernah pergi dulu. Dalam pikiran dia ini, bagus saya pergi try berjual di sana, mana tahu itu rumah masih ada, dia bilang. Kalau tidak kena bayar pakai duit, harap-harap kena bagi juga lah butiran-butiran emas macam yang dulu lah. Itu dalam pikiran si Budi inilah. Tanpa berpikir panjang, si Budi ini pun bergeraklah ke perkampungan jin itu. Dan tidak lama, seperti yang dia sangka, rumah itu memang ada. Dan keadaan rumah itu sama seperti dulu, seperti ada satu majelis lah, ada keramaian begitu kan. Dan dia pun datang menghampiri pintu gerbang rumah itulah. Sampai di pintu gerbang ini, datanglah seorang makcik menegur si Budi ini. Dia bilang, tuh makcik kan, kamu kayak yang berjual sini dulu, dia bilang. Si Budi bilang kan, saya lah itu, dia bilang. Dan si Budi pun dipersilakan masuk untuk berjual di dalam lah. Dia kena bagi tempat yang dulu juga. Semasa si Budi tengah menyiapkan pesanan-pesanan pelanggan Denny, mata Denny pun melirik-lirik juga lah, mau tengok kali ini ada majelis apa pula kan. Ketika dia sedang menyiapkan pesanan itu, mata ini terpandang di dalam rumah itu ada satu pelamin yang serupa dengan pelamin yang dia nampak masa yang sebelum itu, yaitu pelamin batu itu. Jadi dalam pikiran si Budi ini kan, dia bilang ada majelis kawin lagi pula nih kan, dia bilang. Jadi dia teruskan juga lah dia punya kerja menyiapkan pesanan-pesanan daripada pelanggan-pelanggan dia. Tapi kali ini guys, pesanan si Budi ini cepat, ataupun ramai yang meminta, sekejap saya mau habis sudah dia punya jualan. Bila dia punya jualan sudah habis ini, datang ini makcik. Datang makcik ini pergi tanya si Budi, kau makan kah, dia bilang. Boleh juga, dia bilang. Kebetulan saya pun lapar, dia bilang. Jadi ini makcik pun menyuruhlah pelayan di situ untuk memberi si Budi ini makanan lah. Dia suruh si Budi duduk di situ dan pelayan ini menghantar makanan lah. Dan si Budi pun makan makanan di situ. Dia bilang si Budi ini makanan di situ sedap-sedap, dia bilang. Selesai si Budi makan ini, itu pengantin baru mau keluar. Bila dia tengok di pengantin kan serupa dengan pengantin yang dia nampak yang dulu, yaitu berkerudung yang hitam itu kan,
sama saja, serupa. Si Budi bilang ini macam kisah yang berulang, Mbak. Benda yang sama berulang, dia bilang, dalam pikiran dia lah. Tapi dia tidak ambil kisah pun. Yang penting dia bilang dia kena bayar. Tidak lama kemudian majelis itu pun hampir selesai, dan ketika dia berdiri untuk mencari maci itulah, minta kena bayar kan, tiba-tiba suasana itu gelap begitu saja, hilang, pam begitu saja. Rumah itu hilang, orang ramai di situ pun hilang. Saudara-saudara saya, si Budi ini berada di bawah rimbunan pohon bambu. Dia tidak begitu heran, sebab dia tahu itu memang perkampungan jin kan. Dia sudah tahu, dia tidak ambil kisah pun itu benda. Tapi yang menjadi masalah kepada si Budi ini ialah dia punya jualan belum dibayar. Di situ yang dia rasa macam tidak begitu selesa kalau dia mau balik kan, takut dia kena marah bini kan, begitu kan. Jadi dengan rasa kecewa ini si Budi pun bergeraklah untuk balik. Dia suruh dia punya gerobak dan keluar dari tempat itu. Tidak lama si Budi ini berjalan, dia balik tempat yang sama juga. Dia jalan lagi, perkara yang sama berlaku. Dia balik tempat yang sama. Berkali-kali dia coba begitu untuk keluar tempat itu, dia balik tempat yang sama juga. Sehinggalah si Budi ini pun rasa keletihan, dia rasa penat sudah kan. Jadi dia duduklah di sebelah gerobak dia. Tidak lama guys, dia terdengar nama dia kena panggil-panggil. Dan suara yang memanggil ini kan macam familiar bagi dia, macam pernah dia dengar. Tidak lama kemudian ada beberapa lampu sulu dan beberapa orang berada di kawasan itu, dan beberapa orang itu dia kenal lah, memang orang kampung bini dia. Dan orang-orang ini menyuluh-nyuluh kawasan itu, memanggil dia. Dia pun teriak-teriak lah, memanggil orang yang dikenal nih. Dia panggil nama, teriak, tapi tidak menyaut. Macam itu orang-orang yang di situ kan tidak nampak dia, bah. Dia bangun juga, dia bangun dan dia pergi sentuh kan, dia macam sentuh bayang-bayang. Nah di situ si Budi sudah rasa macam dia disorokkan, disembunyikan. Dia pun pasrah juga kan, balik-balik dia panggil pun macam orang tidak nampak. Jadi dia duduk di situ, dia berdoa lah, tidak tahu apa dia berdoa di situ. Tidak lama kemudian salah seorang daripada penduduk yang mencari dia ini kan terjumpa gerobak dia nih. Dia teriak-teriak lah, sini, ada gerobak di sini, bilang. Bila kena jumpa gerobak si Budi ini, rupanya si Budi itu di sebelah. Nah, di situ baru orang nampak si Budi. Orang ambil si Budi ini, orang angkat, dan tengok pun si Budi ini macam yang lemas sudah, bah, letih kan, macam penat. Jadi orang angkat si Budi ini, orang kasih naik di motor, orang bawa balik lah. Sementara orang-orang yang lain itu bawa gerobak dia balik. Sampai saya di rumah ini, si Budi pun kena suruh mandi lah, selepas mandi berehat itu ini. Jadi orang-orang kampung yang berkumpul situ bertanya lah, apa yang berlaku sebenarnya. Si Budi ini pun kasih cerita lah kisah dia itu, yang dia jumpa tuh rumah, dia berjual di sana. Orang-orang kampung ini kan tanya si Budi, Pak, kau tahu kah, dia bilang, berapa hari sudah kau keluar dari rumah, dia bilang. Si Budi bilang, saya baru keluar tadi petang, sekarang saya rasa macam baru pukul 1 pagi mungkin, dia bilang. Kau salah, dia bilang, sebenarnya sudah 5 hari kau tidak balik ini, dia bilang. Nah itu orang kampung cakap.
Sebab itu bini kau panggil kami pergi cari sana, dia bilang. Sebab memang kau akan pergi berjual di kawasan sana, dia bilang. Heran lah si Budi ini. Zaman baru sampai 5 hari kan. Nah, bila pikir-pikir balik, dia tahu itu adalah perkampungan jin, ataupun orang bilang itu kampung bunian lah. Tidak lama selepas itu si Budi ini pun bercakaplah sama bini dia. Ada satu saya mau kasih tahu kau, dia bilang. Jualan-jualan yang saya bawa itu, dia bilang, belum pernah bayar, dia bilang bini. Dia bilang si Budi sama bini dia. Bini si Budi ini pun dia bilang, jangan kau kisahkan itu, dia bilang. Yang penting kau selamat balik pun kira oke sudah, dia bilang. Rezeki kita boleh cari tempat lain, dia bilang. Oke guys, itulah pengalaman kisah si Budi yang telah disembunyikan oleh jin bunian inilah. Saya harap korang dapat menilai cerita ini, dan semoga kita bertemu di episode akan datang. Thank you guys.